Pernah nggak sih kalian perhatiin sebuah tim yang musim lalu kayak ya lumayan tapi agak ngos-ngosan ngejar papan atas? Tiba-tiba sekarang ngerombak skuad dan diam-diam berubah jadi monster. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah evolusi gila yang lagi terjadi di kancah Super League kita. Kita lagi ngomongin Dewa United nih, sang Banten Warriors. Tanpa banyak kuar-kuar, pergerakan transfer dan taktik mereka belakangan ini bener-bener ngirim gelombang kejut ke seluruh liga. Rasanya tuh kayak mereka lagi nyusun kepingan puzzle untuk ngebangun sebuah skuad juara yang sejati. Yuk, kita bongkar bareng-bareng anatomi transformasi yang mengerikan ini. Oke, kita mulai dari satu paradoks yang bikin geleng-geleng kepala. Musim lalu, tim ini benar-benar tertinggal jauh dari persaingan juara. Tapi, coba tebak apa yang terjadi di tur pramusim kemarin. Secara mengejutkan, mereka ngehancurin klub raksasa Elik, Brisbane Roar. 4 gol tanpa balas. 4-0 loh. Rafael Struijk sukses nyetak gol kilat ke gawang mantan klubnya sendiri, terus disusul gol dari rekrutan baru Carlos Yuri, Taise Marukawa, dan Egy Maulana Fikri. Kemenangan mutlak atas tim kasta tertinggi Australia ini jelas bukan sekedar laga uji coba biasa. Ini tuh statement, sebuah peringatan keras buat tim-tim Super League lainnya. Lantas apa sih yang sebenarnya bikin tim ini berubah drastis? Untuk paham gimana gilanya revolusi ini, kita harus flashback bentar dan otopsi performa mereka musim lalu. Kontrasnya tuh tajam banget. Di pucuk klasemen, ada Persib Bandung dan Borneo FC yang sama-sama dominan dengan 79 poin. Persib bahkan cuma kalah 3 kali sepanjang musim. Pertahanan mereka solid banget. Nah, sementara itu Dewa United tertahan di angka 53 poin dan tahu nggak berapa kali mereka kalah? 13 kali. Gila kan? Kalah sampai 13 kali dalam satu musim tuh udah jadi lampu merah alias tanda bahaya besar kalau lu mau nyebut diri lu sebagai penantang gelar. Dan dari semua statistik yang ada, angka 26 ini yang paling menceritakan segalanya. 26 poin. Itulah jurang pemisah yang lebar antara Dewa United sama sang juara Liga musim lalu. Ini bukan cuma selisih poin biasa ya, tapi semacam tamparan realita yang nunjukin seberapa masif perombakan yang harus mereka lakuin. Tertinggal 26 poin itu berarti mereka sering banget buang-buang peluang di laga ketat dan benar-benar kehilangan konsistensi dari minggu ke minggu. Jadi ngelihat jurang poinnya separah itu, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Apakah sebenarnya masalah utama Dewa United itu murni karena kurangnya pemain berbakat, ataukah karena inkonsistensi dan rapuhnya pertahanan mereka? Kalau dipikir-pikir, musim lalu mereka nyetak 44 gol, lumayan produktif kan? Tapi masalahnya, mereka juga kebobolan 37 gol. Selisih gol yang cuma plus 7 ini ngebuktiin kalau pertahanan mereka itu ibarat ember bocor di momen krusial. Jadinya, sekeren apapun talenta penyerang mereka, ujung-ujungnya sering sia-sia. Dan akhirnya, jawaban atas segala masalah itu datang dari seorang pelatih baru asal Brasil, Osmar Loz. Masuk di akhir Juli 2026, dia datang bawa rekam jejak yang mentereng banget, termasuk nyapu bersih 4 trofi bareng Buriram United. Tapi yang bikin saya paling kagum tuh filosofinya. Dia sempat bilang secara tegas kalau dia datang bukan buat ngehancurin identitas Dewa United, tapi buat memperkuat fondasi yang udah ada. Ini pendekatan yang brilian banget. Daripada nekan tombol reset dan mulai dari nol, dia milih buat nge-upgrade sistem yang udah jalan secara masif. Bukti nyatanya ada di perubahan taktik. Osmar Loz ini nerapin sistem yang jauh lebih eksplosif. Dia maunya transisi menyerang tuh secepat kilat. Jadi dia gabungin gaya high pressing alias nekan lawan dari atas, pakai formasi perpaduan antara 4-4-2 dan 3-5-2 yang super cair. Kenapa harus sedinamis ini? Ya, buat maksimalin kualitas teknis para pemain asing bintang dan talenta naturalisasi mereka. Osmar gak mau pemainnya kaku nunggu bola. Dia pengen mereka bebas bermanuver, ngacak-ngacak ruang antar lini, dan ngebongkar pertahanan lawan. Nah, visi taktik yang brilian ini langsung diterjemahin sama manajemen di bursa transfer kemarin. Bener-bener rapi banget. Mereka nggak cuma asal beli nama besar, tapi beli fungsi taktikal yang spesifik. Dibagi tuh jadi beberapa peran kunci. Buat urusan finishing, mereka ambil Danielson Junior. Buat adu lari dan duel 1 lawan 1, ada Carlos Yuri. Terus buat keseimbangan pas bertahan, ditarik Lajan Manggabera dan Ripal Wahyudi. Dan buat nebelin tembok pertahanan, mereka ngamanin jasa bek Korea Selatan, Kom Yong-sok. Bener-bener terencana matang. Coba kita bedah satu-satu lini serang baru mereka ya. Lihat angka 0,55 ini, itu rasio gol per pertandingannya Danielson Junior, sang mesin pencetak gol garu. Dia datang dari klub Thailand, Ratchaburi, bawa catatan fantastis 21 gol dari 38 laga di semua kompetisi. Kehadiran Danielson ini ngasih Dewa United sosok predator murni di kotak penalti. Sosok yang musim lalu tuh kerasa banget absennya, apalagi pas mereka lagi buntu, lawan tim yang numpuk pemain di belakang. Dan buat manjain insting pembunuhnya Danielson, Dewa ngedatengin pemain Brasil satu lagi, Carlos Yuri dari Chiang Rai United. Statistiknya, 11 gol dan 12 kali assist dari 50 pertandingan. Jelas, Yuri ini bawa elemen akselerasi murni yang bikin bek sayap lawan bakal ketar-ketir.
Bayangin aja deh kombinasinya. Danielson nongkrong siap nerima umpan di kotak penalti, sementara Yuri ngacak-ngacak konsentrasi lawan pakai kecepatannya dari sisi sayap. Make sense banget kan taktik serangannya? Tapi ya, seganas apapun lini serangnya, bakal percuma kalau fondasi pertahanannya rapuh. Disinilah letak kecerdasan transfer Dewa United musim ini. Mereka langsung ngebajak Jean Manggabera dari klub Brasil Figueirense. Dia ini gelandang bertahan jangkung yang serba bisa, bahkan bisa turun jadi bek tengah. Ditambah lagi ada Ko Myung-sik yang reuni sama Osmar Loss. Dua pemain ini benar-benar didatangin khusus buat jadi perisai pelindung. Tugas mereka simpel tapi krusial, nutup lubang pertahanan yang musim lalu sering nganga dan ngasih rasa aman penuh buat para penyerang biar bisa fokus kreasi peluang. Nah, yang bikin merinding dari manuver Dewa ini adalah gimana amunisi baru nyatu sempurna sama pemain lama yang dipertahanin. Ingat, regulasi sebelah pemain asing di liga itu masih berlaku, dan Dewa memanfaatkannya dengan gila-gilaan. Skuad mereka sekarang punya 3 lapis kedalaman, starting 11 yang elit, pelapis yang kualitasnya sama bagusnya, dan para game changer dari bangku cadangan. Di satu sisi, pertahanan dan lini depan udah makin garang, dan di sisi lain pemain bintang lama tetap ada. Ini bukan tim baru yang masih nyari chemistry, tapi tim mapan yang abis di-upgrade pakai part balap. Kalau kita lihat amunisi serang yang mereka pertahanin, jujur aja, ini cheat code banget. Ada Alexis Mesidoro, sang otak serangan, Taisei Marukawa yang selalu bikin repot dari sayap, Egy Maulana Fikri dengan visi mematikan di ruang sempit, ditambah mobilitas gila dari Rafael Struijk dan Noah Sadawi. Kombinasi ini tuh ngebentuk daya ledak transisi yang luar biasa. Kalau diracik dengan benar, saya yakin mereka punya kapasitas buat ngebongkar sistem parkir bus dari tim manapun di liga ini. Di balik semua nama-nama menyerang yang mentereng tadi, ada satu dinamo utama yang mastiin keseimbangan tim. Ivar Jenner. Ya, gelandang muda andalan timnas kita ini udah dipastiin bertahan jadi tulang punggung Banten Warriors. Dengan jaminan menit main, Ivar bakal jadi jangkar di lini tengah. Coba deh kalian pikirin betapa ngerinya opsi rotasi gelandang mereka sekarang. Ada Ivar, ada Jean Manggabera, Ricky Kambuaya, sampai Mesidoro. Kedalaman skuad di lini krusial ini yang sering jadi faktor penentu tim juara di kompetisi yang panjang. Tapi guys, kita juga nggak boleh tutup mata sama realitas liganya. Dewa United tuh nggak main sendirian. Musim 2026-2027 ini, Super League lagi ngalamin ledakan kapital besar-besaran. Harga pasar pemain lagi gila-gilaan. Sebagai gambaran, Persija rela ngeluarin duit buat Stejepan Loncar yang valuasinya nyaris 21 miliar rupiah. Terus ada Persib dengan Tom Hey di angka 15 miliar lebih. Bahkan tim promosi kayak Garuda Yaksa berani nebus Brian Rubio nyaris 14 miliar. Intinya, persaingan di kasta tertinggi sekarang jauh-jauh lebih buas dan brutal dari sebelumnya. Jadi, kita harus tetap objektif ngebandinginnya. Musim lalu, Dewa cuma finish dengan selisih gol plus 7. Di atas kertas musim ini, mereka emang kelihatan sempurna. Valuasi selangit, kedalaman elit, taktik hybrid yang menjanjikan. Tapi di sepak bola, trofi nggak pernah dimenangin cuma modal teori dan kertas. Titik kritis Dewa United tuh justru ada di luar taktik. Gimana cara nge-manage ego pemain, gimana caranya bikin 9 legion asing ini main sebagai satu unit, bikin bintang yang duduk di bench nggak ngambek, dan ngebangun chemistry sekuat baja dalam waktu singkat. Makanya, ini ngebawa kita ke kesimpulan sekaligus ujian terbesar buat mereka. Masalah Dewa United musim ini fix bukan soal kemampuan ngebeli kualitas. Dana dan strategi manajemen udah ngebuktiin itu. Pertanyaan provokatif yang harus kita tunggu jawabannya adalah, sanggup nggak seorang Osmar Loss ngendalin ruang ganti dan ngubah segala kemewahan skuad ini jadi garansi 3 poin setiap pekannya? Kemenangan 4-0 atas Brisbane emang sinyal yang menakutkan. Tapi ingat, jalan menuju gelar juara baru aja dimulai dan ujian sesungguhnya baru ada di depan mata.